والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Pagi-pagi dengerin sholawat tarhim bikin hati itu jadi aduh adem, tentrem gitu ya. Nah jamaah, kita juga sudah tahu ya bahwa raja dari tubuh kita itu adalah hati. Nah tapi namanya hati itu kadang sering terbolak-balik atau fluktuatif gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Apalagi di dalam kehidupan pasti ada aja ujiannya. Nah makanya nih kita hari ini akan membahas tema yang sangat luar biasa. Supaya hati kita itu jauh dari kesusahan. Terus tanda-tandanya apa aja sih? Makanya kita akan bahas dalam tema ini dia. Tanda-tanda hati yang selamat jauh dari kesusahan. Masya Allah. Baik jemaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى Aduh, Masya Allah. Tadi seorang anak kecil yang sangat menghayati ketika membaca ayat suci Al-Quran. Nah ini berkaitan nih dengan tanda-tanda bahwa hati kita tuh selamat dan jauh dari kesusahan. Saya yang pertama mau ke Ustadz Syam dulu nih. Siap. Afwan Ustadz, nih izin bertanya. Ini berkaitan dengan video tadi. Apakah benar tanda pertama hati yang selamat dan bahkan jauh dari kesusahan itu berkaitan dengan kulit dan rasa gemetar? Ini saya jadi penasaran sih. Kok ada hubungan sama kulit dan rasa gemetar? Nah ini mohon penjelasannya guru nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Rasa gemetar ketika membaca Al-Qur'an, bahkan jangankan membaca, mendengarkan Al-Qur'an bisa membuat hati itu teriris, bisa membuat hati itu gemetar, lalu ternyata divisualisasikan oleh air mata. Maka subhanallah, itulah pemandangan yang barusan kita lihat dalam video seorang anak yang membaca tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar menyadari bahwa yang dibacakan ini bukanlah perkataan manusia, tapi yang dibacakan adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Maka seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
seorang mukmin yang mengimani hari akhir, yang mengimani subhanallah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, hari pembalasan, maka mereka akan wajilat qulubuhum idza dzukirallah. Ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati mereka, hati yang disebutkan. Lalu apa hubungannya dengan kulit yang gemetar? Ternyata dalam surah Az-Zumar juga disebutkan sehingga kulit itu pun ikut bergetar. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam riwayat, ketika engkau membaca Al-Quran maka fabakau, maka menangislah. Jikalau engkau tidak bisa menangis maka berusahalah menangis. Kalau kau tidak bisa menangis maka berusahalah menangis. Makanya ada orang kadang membaca Al-Quran seperti Syekh Hani Ar-Rifai itu membuat suaranya itu seperti terisak-isak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibacakan ayat seakan-akan seperti menangis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Maka subhanallah mengisak-isakkan suara. Dan semua sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ibni Abbas, itu mengamalkan semua, yakni menangis ketika membaca Al-Quran, bergetar kulitnya, bergetar badannya ketika membaca Al-Quran, atau bahkan hanya sekedar mendengarkan Al-Quran. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya mencapai level tersebut. Satu, sadari bahwa yang dibacakan ini bukan perkataan manusia, bukan buatan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, resapi maknanya. Jikalau berbicara tentang neraka, takutlah kita. Seseorang yang ketakutan pasti akan menangis. Yang ketiga, jikalau berbicarakan tentang surga, maka berharaplah. Orang kalau sangat berharap itu kadang meneteskan air mata sampai nangis karena pengen banget. Subhanallah. Dan yang keempat, ketika kita tidak bisa menangis, maka menangislah karena tidak bisa menangis. Nah ini bagus sekali ungkapan nih. Menangislah jikalau engkau tidak bisa menangis. Sedihlah jikalau engkau tidak bisa ikut menangis. Kenapa? Karena suatu musibah ketika seseorang tidak bisa bergetar hatinya, tidak bisa bergetar kulitnya ketika membacakan Al-Quran, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dari Yaman datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah, kami ketika membaca Al-Quran bergetar kulit kami, apakah ini normal? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami pun juga demikian. Kami pun juga demikian. Ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, atau ketika hati sedang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ada respon daripada tubuh, termasuk diantaranya tubuh yang bergetar. Kenapa? Karena hatinya sedang khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Mereka menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sadari bahwa ini adalah firman Allah dan butuh persiapan ketika membaca Al-Quran supaya ngerti maknanya, sedikit-sedikit belajar terjemahannya. Wallahu taala. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Ustadz Maulana. Karena saya mau ke Ustadz Maulana nih. Jadi langsung kepikiran cepet banget skipnya. Yang kerja. Ustadz Syam luar biasa tahu sih. Apa karena PhD nih? Mungkin sekarang tumben nih Ustadz Syam PhD-nya berubah. Saya ini Ustaz Sam klasik itu, ya. pakai peci gini. Cocok kalau menurut saya nih. Ganteng banget. Iya. Ya Allah, amin. Iya ya. Aduh luar biasa, ini pasti disuruh sama kajihan ya. Ya kayaknya ya. Enggak Ustaz, karena Islam itu indah 11 tahun. Waduh, Masya Iya Allah, dong. luar biasa.